Baik Bapak Ibu operator sekolah dimanapun berada, kembali lagi bersama saya tentunya di channel Odi Biru, channel seputar dunia pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara instalasi PMP 2020 COVID-19 versi offline ya Bapak Ibu. Mengingat di tahun ini PMP sudah rilis aplikasi terbarunya. Jadi kita sebagai operator sekolah wajib mengerjakannya. Jadi simak terus videonya ya Bapak Ibu sampai habis supaya tidak gagal paham. Jadi langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah mendownload aplikasinya. Buka dulu browser yang Bapak Ibu gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, untuk mendownloadnya biar gampang, kita ketik saja di Google PMP. Akan muncul tampilan seperti ini, kita klik yang paling atas ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah halaman dari pmp.kemdikbud.go.id. Kalau Bapak Ibu belum punya, silakan download. Di sebelah pojok kanan layar monitor Bapak Ibu ada EDS 2020 COVID-19. Kita tinggal klik ini saja Bapak Ibu. Nah, nanti di sini saya menggunakan IDM. Tinggal start download saja. Nah, kebetulan ini saya sudah download ya Bapak Ibu. Jadi, saya tinggal menginstalnya saja. Jadi, tinggal klik 2 kali saja. Kita tunggu. Klik lanjut. Saya setuju. Klik lanjut lagi, dilanjutkan, pasang. Kita tunggu ya Bapak Ibu sampai instalasi EDS ini selesai. Nah, sebelum itu kita baca-baca berita dulu Bapak Ibu supaya nanti kita tidak salah dalam mengerjakan atau menginstal aplikasi ini. Nah, di sini yang baru di dalam aplikasi ini adalah yang nomor satu ini tidak usah dibaca ya Bapak Ibu. Nanti baca sendiri supaya videonya tidak terlalu panjang. Yang penting di bagian nomor 3 ini Bapak Ibu, bagi sekolah yang menyelenggarakan belajar dari rumah atau BDR, responden dapat melakukan pengisian instrumen menggunakan aplikasi offline survei. Di sini Bapak Ibu nanti kalau masih belajar di rumah atau BDR, Bapak Ibu wajib mengerjakan PMP-nya ini dengan aplikasi offline survei yang dimana di HP Android itu di Play Store. Tinggal mendownloadnya saja. Nanti saya akan jelaskan cara mendownloadnya di Play Store ya Bapak Ibu. Jadi responden Bapak guru-guru ini mengerjakannya melalui aplikasi offline survei ini ya Bapak Ibu. Kalau kita masih menyelenggarakan belajar di rumah. Terus kita lanjut ke berita yang penting-penting saja ya Bapak Ibu. Yang paling bawah. Nah, ini yang paling penting, panduan untuk menginstal aplikasi ini ya Bapak Ibu. Pastikan aplikasi Dapodik versi terbaru sudah terinstall. Oke, saya cek dulu Dapodik saya. Apakah sudah terbaru? Kalau tidak salah versi 2021A, versi terbaru dari Dapodik. Kita cek dulu. Oke, sudah. Berarti versi Dapodik saya aman di versi 2021A. Ini adalah versi Dapodik yang terbaru. Jadi kita abaikan saja karena sudah yang terbaru. Setelah itu, sebelum Bapak Ibu menginstal aplikasi PMP ini, Bapak Ibu wajib untuk uninstall aplikasi EDS versi sebelumnya.
yang masih ada di laptop Bapak Ibu yang dipakai sekarang. Karena kalau belum teruninstall, Bapak Ibu tidak akan bisa menginstal PMP yang versi terbaru ini ya Bapak Ibu. Setelah itu yang ketiga diharuskan untuk melakukan restart komputer untuk melengkapi proses hapus uninstall. Nah, setelah Bapak Ibu menguninstall aplikasi versi yang dulu, diwajibkan Bapak Ibu untuk merestart komputer atau laptop yang Bapak Ibu pakai. Setelah itu yang keempat ada install aplikasi EDS 2020 COVID-19 sampai selesai. Di sini aplikasinya bisa di-download. Setelah itu lakukan registrasi dengan memilih salah satu cara registrasi. Yang pertama, registrasi dengan Dapodik lokal. Artinya kalau Bapak Ibu belum pernah menginstal EDS yang terbaru ini, jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk dengan cara yang nomor satu ini meregistrasi dengan Dapodik lokal. Kalau yang kedua, registrasi dengan profil EDS. Ini artinya ketika Bapak Ibu sudah pernah menginstal aplikasi ini dan di tengah jalan sudah mengerjakan, tidak sengaja misalnya laptop Bapak Ibu rusak atau dibelikan laptop baru oleh sekolahnya, jadi Bapak Ibu wajib meregistrasi dengan profil EDS. Begitu ya Bapak Ibu. Kita cek dulu apakah ini sudah selesai belum. Ternyata lama. Nah, setelah proses itu semua selesai, registrasi sudah, kita pilih kandidat. Karena ini belum selesai, kita tunggu ya Bapak Ibu. Di sini untuk SD, kebetulan saya SD, di operator di SD, untuk SD itu sekarang ada 9 responden, 1 kepala sekolah, dan 8 guru. Jadi untuk siswanya tidak ada ya Bapak Ibu, untuk siswa dan komitenya, jadi kita sekarang bekerja lebih ringanlah sedikit karena siswanya tidak mengisi EDS dan komitenya juga tidak. Sekarang hanya kepala sekolah, 1 kepala sekolah, dan 8 orang guru untuk SD. Kalau SMP, SMA itu 11 responden, 1 kepala sekolah, dan 10 guru. Oke, ini sudah selesai instalasinya. Kita klik selesai. Akan otomatis ditunjukkan ke tab baru ya Bapak Ibu. Ini sudah berhasil untuk diinstalasi. Nah, langkah selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah proses registrasi. Nah, proses registrasi di sini ada dua, registrasi dengan Dapodik lokal dan registrasi dengan Prepil. Nah, apa yang saya jelaskan tadi, registrasi dengan Dapodik lokal itu artinya proses di mana Bapak Ibu belum pernah sama sekali menginstal aplikasi ini di komputer atau di laptop yang Bapak Ibu pakai. Nah, proses registrasi ini menarik data dari aplikasi Dapodik yang terinstal di komputer milik sekolah atau yang Bapak Ibu pakai. Dan proses ini tidak memerlukan koneksi internet ya Bapak Ibu karena aplikasi ini versinya versi offline berbeda dengan versi yang kemarin. Nah, setelah itu ada registrasi dengan Prepil. Ini artinya mengambil data dari server EDS menggunakan mekanisme Prepil di mana Bapak Ibu sudah pernah menginstal aplikasi ini dan sudah pernah mengerjakannya dan sudah pernah sinkronisasi, dan di tengah jalan misalnya Bapak Ibu laptopnya hang atau diganti dengan laptop baru, misalnya dibelikan laptop oleh sekolahnya yang baru, maka Bapak Ibu wajib meregistrasi dengan Prepil. Oke, di sini karena saya belum pernah menginstalnya, jadi saya registrasi dengan Dapodik lokal. Kita klik saja. Setelah itu kita isi NPSN, ini NPSN sekolah, kode registrasi, ini adalah kode registrasi Dapodik ya Bapak Ibu. Setelah ini semua terisi, tinggal tarik data. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ini prosesnya sudah selesai, kita tinggal tutup. Nah, ini otomatis terisi, email terisi, kata sandi juga sudah terisi. Ini adalah email dari Dapodik ya Bapak Ibu, dipakai, kita tinggal masuk saja. Bagaimanakah tampilan dari aplikasi yang terbaru ini? Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu.
Jadi di menu-menu ini ada beranda, tampilannya seperti ini. Setelah itu kita ke pengaturan. Nah, di sini yang paling penting adalah manajemen penggunanya ya Bapak Ibu. Di sini kita akan mengisi responden dari eh, yang akan mengisi kuesionernya. Kita klik di paling kanan layar monitor Bapak Ibu ada garis 3. Kita klik ini, kita pilih menjadi kandidat untuk mengisi kuesionernya nanti. Nah, kalau sudah berhasil, ini ada keterangannya di bawah, kandidat responden pengisian instrumen. Kalau belum, berarti belum terisi ya Bapak Ibu. Jadi kita wajib untuk memilih kandidat ini. Ini disesuaikan dengan berapa jumlah yang diperlukan untuk mengisi kuesioner ini. Kalau di saya untuk kepala sekolah 1 dan guru 8. Jadi disesuaikan saja kebutuhan dari masing-masing sekolah Bapak Ibu. Nah, ini kenapa ada 2 nama saya, karena satu sebagai akun kepala sekolah ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini sudah selesai, kita ke kuesioner. Kita coba lihat kuesionernya apa saja isinya. Kita coba jawab satu saja sebagai contoh. Nah, di sini sudah ada contoh satu soal, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilihannya. Sekarang apakah arti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini? Di sini Bapak Ibu wajib untuk mengunduh namanya perangkat instrumen ya Bapak Ibu. Disesuaikan nanti di SD atau di SMP atau di SMA. Nah, arti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ini ya Bapak Ibu untuk bentuk tingkatan atau contoh. Sangat tidak terpenuhi, kalau 2 sebagian besar tidak terpenuhi, kalau 3 agak tidak terpenuhi, kalau 4 netral, kalau 5 hampir terpenuhi, kalau 6 terpenuhi, kalau 7 sangat terpenuhi. Nah, kalau nanti ada pertanyaan yang di mana jawabannya itu berbentuk frekuensi, contohnya seperti ini, 1 tidak pernah, kalau 2 sangat jarang atau kurang dari 100%, 3 jarang sekitar 30% dari kesempatan, 4 kadang-kadang sekitar 50% dari kesempatan, 5 seringkali sekitar 7% dari kesempatan, 6 biasanya sekitar 90% dari kesempatan, 7 selalu atau setiap saat. Nah, pilihan bertanda lingkaran itu dilakukan artinya Bapak Ibu hanya bisa memilih satu jawaban saja. Kalau pilihannya bertanda kotak ini, jadi Bapak Ibu cuma bisa menyilang atau memilih lebih dari satu jawaban. Nah, jika ada persentase kayak begini, itu dilakukan dengan mengisi angka dari 0 sampai dengan 100. Jadi intinya Bapak Ibu itu harus rajin membaca dari perangkat instrumen ini ya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu menjawab dari kuesioner-kuesioner tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Apa sajakah isinya ini? Setelah ada kuesioner, di sini kita masuk ke peringkat pengisian. Nah, di sini karena kemajuan pengisiannya keseluruhan 0%, karena saya baru menginstal, belum mengisi instrumennya ya Bapak Ibu. Jadi 0%. Di sini juga kelihatan yang tadi saya jelaskan kemajuan per jenis responden. Pada sekolah itu diperlukan 1, PTK atau guru itu diperlukan respondennya 8. Baik, untuk langkah selanjutnya kita lihat dulu. Yang nomor 7, pengisian instrumen oleh responden dilakukan melalui aplikasi offline survei di ponsel Android. Nah, hasil pengisian berupa file DBR dikirimkan ke operator sekolah. Nah, di sini berarti Bapak Ibu guru yang menjadi responden di sini wajib untuk menginstal aplikasi offline survei. Nah, menginstalnya ini melalui Play Store di ponsel Bapak Ibu masing-masing. Sekarang saya akan contohkan dulu bagaimana cara menginstalnya ya Bapak Ibu. Saya mau ambil HP dulu. Baik Bapak Ibu, ini saya sudah pakai HP, kita masuk ke Play Store. Di Play Store di pencarian kita tulis aplikasi offline survei. Nah, kita tinggal install saja. Nah, setelah ini terinstall, kita buka ya Bapak Ibu. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita OK, klik tambahkan survei baru.
Nah, di sini kita akan mengisi parameternya dulu ya Bapak Ibu. Untuk URL survei publiknya kita isi dengan http titik 2 in 1 titik pmp titik kemdikbud.go.id slash. Nah, di sini isi kode dari jenjang ya Bapak Ibu. Kalau SD disesuaikan kode instrumennya, kalau SMP juga disesuaikan, kalau SMA juga disesuaikan kode instrumennya. Nah, di ini kebetulan saja SD, kode instrumen SD itu adalah 658624. Nah, setelah ini diisi, kita ke nama pengguna. Nama pengguna ini kita isi dengan PMP 01 misalnya. Setelah itu kata sandi kata sandinya ini pemetaan 2020, pemetaan 2020 itu maksudnya Bapak Ibu. Setelah ini semua kita tambahkan survei. Nah, ini survei sudah berhasil diunduh ya Bapak Ibu. Jadi langkah selanjutnya di sini Bapak Ibu tinggal mengisi instrumen yang paling bawah ya Bapak Ibu. Kuesioner pemetaan mutu 2020 jenjang SD. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mengisi identitas responden. Misalnya pilih salah satu jawaban berikut. Kita klik apakah Bapak Ibu sebagai kepala sekolah atau guru, nanti bisa disesuaikan. Setelah itu isi NPSN sekolah. Setelah itu isikan dengan nomor unik pendidik tenaga pendidikan atau NPTK atau NIK bisa. Setelah itu isikan email untuk kepala sekolah, gunakan email sekolah atau email akun Dapodik operator sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada operator sekolah Bapak Ibu. Nah, demikian cara menginstal daripada aplikasi offline survei ini ya Bapak Ibu di Play Store. Nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan hasil survei ini ke operator sekolah Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu, jadi demikian cara instalasi PMP EDS 2020 COVID-19 di versi offline. Nah, untuk nanti video cara pengisian kuesionernya lewat HP di masing-masing responden nanti saya akan jelaskan di video saya selanjutnya. Jadi untuk video kali ini demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu khususnya operator sekolah di dalam bekerja. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.